Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yusannu tadi belum bertemu nih. Faslun sakatatus salati sittatun. Fasal baru, fasal ini membahas tentang saktah. Saktah. Sakatatus salati sittatun saktah. Saktah di dalam salat ada 6. Ini kalau di sini saktah ini artinya berhenti sebagai jeda dari satu perbuatan ke perbuatan lainnya. Betul. Jadi saktah itu adalah diam atau jeda antara satu perbuatan dan perbuatan lainnya. Jadi ada kesunahan, ini bukan kewajiban, tapi anjuran. Artinya saktah-saktah ini boleh diabaikan. Dalam arti kita tidak melaksanakan saktah ini, sholat kita tetap sah. Jadi karena saktah ini, diam ini hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Sakatatus sholati sittatun saktah di dalam sholat itu ada 6. Yang pertama adalah baina takbiratul ihrami, antara takbiratul ihram wa du'a istiftah wa du'a iftitahi, dan juga doa iftitah. Doa iftitah itu namanya, yang orang lain juga nyebut namanya doa istiftah. Jadi doa istiftah atau doa iftitah dia sama. Jadi doa yang disunahkan untuk dibaca ketika setelah takbiratul ihram. Dan doa iftitah ini bentuknya banyak nih. Ini kalau disebutkan oleh Syekh Nawawi ada sekitar 6 bacaan doa iftitah nih. Yang pertama, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini yang pertama, yang biasa. Banyak orang membaca ini. Yang kedua ada redaksi doa iftitah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ini adalah bacaan doa iftitah yang Nabi Muhammad gak baca, tapi dibaca oleh salah seorang sahabat begitu. Yang kemudian Nabi Muhammad diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa di antara jamaahnya Nabi itu banyak malaikat berebut berdoa untuk orang ini begitu. Lalu Nabi Muhammad dibisikin, emang doanya apa? Allahu Akbar. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi gitu. Jadi Nabi Muhammad habis sholat fardu dibisikin sama malaikat. Ini kita lagi berebut doain ini nih buat fulan bin fulan. Emang kenapa? Dia baca ini alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Ditanya sama Nabi Muhammad, siapa tadi yang baca doa begini? Gitu. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fi. Siapa yang baca? Nunjuk salah seorang sahabat. Gitu dikasih tahu. Itu malaikat pada berebut minta doa kepada kalian, untuk kamu gitu. Jadi ini doa yang kedua, doa iftitah yang kedua. Jadi kalau mau baca bagus nih. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan. Oh, iya, Mas. Enggak apa-apa biar. Kemudian yang ketiga, wa minha Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang keempat ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu juga bisa jadi doa iftitah. Jadi sebenarnya pelajaran kita ini bukan pelajaran doa iftitah, tapi ada kesunahan diam sejenak
antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Allahu Akbar, nggak langsung Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar diam. Ya minimal 2 pukulan, 1, 2, Allahu Akbar kabira. Atau satu lagi nih bacaan yang mungkin biasa dibaca, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbal abyadu minad danas. Allahumma aksilni bil ma'i wasalji wal barad. Ini semua doa iftitah yang tadi kita sebutkan, 5 jenis doa iftitah ini semuanya diajarkan oleh ulama, datang dengan riwayat yang sahih, maka bacaan manapun yang kita baca itu sudah cukup untuk menjadi kesunahan iftitah. Pun kalaupun nggak baca doa iftitah nggak apa-apa, karena doa iftitah hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Ini dia yang namanya doa iftitah. Jadi ada sunnah diam, Allahu Akbar. Itu 2, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira. Itu yang pertama, disunnahkan diam. Ada jeda antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Dan yang kedua, baina doa iftitahi wa ta'awudhi. Yang kedua antara doa iftitah dan juga ta'awudh. Ta'awudh itu a'udhu billah. A'udhu billah itu sunnah. Jadi ketika orang sudah Allahu Akbar kabira, habis selesai katakanlah dia Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Bukratan wa asila, itu nggak bagus. Bukratan wa asila, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggak bagus. Jadi bagusnya bukratan wa asila. Tuh 2 Allahu Akbar kabira. Tuh 2 a'udzu billahi samil alim minasyaiton. Jadi ada jeda. Jedanya tuh seukuran tumak nina, tapi tumak nina itu kan ukurannya tasbih. Tasbih itu 3 sampai 4 detik. 3 sampai 4 detik itu terlalu lama jedahnya. Jadi jedanya tuh yang penting bahwa bacaan ini adalah bacaan yang terpisah, tidak sama. Maka itu dikasih jeda sebagai tanda bahwa ini bukan bacaan yang sama. Bentar, bentar dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang kedua antara doa iftitah dan a'udzubillah. Iya, perlu saya ingatkan bahwa doa iftitah itu tempatnya setelah takbir. Setelah doa iftitah ada a'udzubillah. Orang yang sudah terlanjur baca a'udzubillah itu tidak disunnahkan balik baca doa iftitah. Jadi doa iftitah itu tempatnya ketika setelah takbir, setelah takbiratul ihram dia baca doa iftitah. Kalau setelah takbir dia kemudian langsung baca a'udzubillah atau malah justru baca al-fatihah, ya berarti kesunahan doa iftitah itu tidak ada gitu. Jadi tidak dianjurkan membaca doa iftitah ketika waktunya udah lewat. Waktunya itu setelah takbiratul ihram, begitu. Jadi itu diam yang kedua, yaitu doa setelah doa iftitah, antara doa iftitah dan juga a'udzubillah. Kemudian yang ketiga adalah bainal fatihati wa ta'awudzi, antara surat al-fatihah dan a'udzubillah. Jadi karena a'udzubillah ini bukan bagian dari al-fatihah, maka dipisahkan. Jadi bentuk sempurnanya ketika takbir, Allahu Akbar, baca doa iftitah. Antara takbir diam dulu, diam kemudian Allahu Akbar kabira. Bukratan wa asila, diam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah. Itu enggak bagus tuh. Jadi a'udzubillah, diam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kalau bismillah dengan alhamdulillah disambung boleh karena dia memang satu surat. Bismillah dengan alhamdulillah dia satu surat yang sama begitu. Kemudian itu tempat jeda yang ketiga. Kemudian yang keempat, baina akhiril fatihati, antara akhir surat al-fatihah, wa amin dan amin, antara akhir surat al-fatihah dan juga amin. Jadi walau dhalin. Jadi nggak langsung amin tuh. Walau dhalin. Amin.
Jadi tidak langsung waladhdallin amin gitu. Jadi ada jeda waladhdallin amin. Jadi ada udah empat nih ya antara takbiratul ihram dan doa iftitah diam. Antara doa iftitah dan a'udzubillah diam. Antara a'udzubillah dan al-fatihah diam. Antara akhir al-fatihah dengan amin juga diam. Nah ini teman-teman mesti tahu bahwa amin di dalam sholat itu hukumnya sunnah kalau sholat berjamaah. Termasuk sholat sendiri. Artinya ada ulama yang membedakan antara sholat berjamaah dan sendiri. Kata mazhab Imam Abi Hanifah, amin itu sunnahnya kalau sholat sendirian. Dan berjamaah tidak disunahkan. Kalau berjamaah yang amin itu adalah imamnya aja gitu. Makanya teman-teman yang mungkin pernah ziarah atau jalan-jalan ke Pakistan, misalnya ke Afghanistan, itu pecahan Uni Soviet itu banyak kan Hanafi. Mazhab Imam Abi Hanifah itu tidak mensunahkan amin bagi makmum. Jadi kalau kita sholat berjamaah habis sholat dolin tuh makmum gak ada yang amin tuh gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu sunnah sendiri dan berjamaah sunnah. Nah, bacaan amin itu teman-teman yang dirahmati Allah ada empat bentuknya. Pertama amin, amin a-nya panjang, tapi mimnya ringan, tidak ditasydid. Amin gitu. Jadi a-nya panjang, mimnya ringan, tidak ditasydid. Amin begitu. Kemudian yang kedua, bacaan amin yang kedua, ini yang kita dapat dari para ulama begitu. Yang kedua adalah mana? Bil qasri wa hatani masyhuratan. Amin yang kedua a-nya pendek. Amin begitu. Jadi yang pertama amin, yang kedua amin gitu. Yang ketiga bil imalati ma'al maddi. Maka diimalah, imalah itu dimonyongin, dimonyongin itu maksudnya dimiringin. Bukan imalah itu bukan dimonyongin, salah. Imalah itu dimiringkan, mestinya a jadi amin gitu. Jadi bukan a tapi Kemudian yang keempat adalah di apa namanya mimnya ditasydid. Mimnya ditasydid. Amin gitu. Cuman bacaan ketiga dan keempat ini min sama amin itu tidak masyhur. Itu dua bacaan amin yang tidak masyhur. Artinya tidak banyak digunakan oleh ulama dan ulama tidak banyak menganjurkan itu. Yang banyak dipakai dan dianjurkan oleh ulama yaitu amin dan juga amin begitu. Itu bacaan bacaan amin. Itu jeda yang keempat antara Al-Fatihah dan amin. Kemudian yang kelima baina amin wa surah. Setelah surat dan juga amin. Setelah surat. Antara amin dan surat. Setelah waladhdallin. Jeda sebentar. Amin. Nah, habis amin tuh jangan langsung bismillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa. Enggak. Sunnahnya itu setelah amin dia diem. Amin. Itu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Begitu. Jadi jangan kemudian dianggap bahwa amin itu bagian daripada surat selanjutnya. Jadi harus ada, bukan harus, ini disunnahkan ada jeda. Dan kesunahan ada jeda antara amin dan juga surat selanjutnya menjadi lebih tinggi, menjadi sangat dianjurkan bagi imam. Karena imam ini di belakangnya makmum yang makmumnya wajib baca surat Al-Fatihah. Yang ketika dia baca Al-Fatihah, makmum menyimak. Maka setelah dia baca Al-Fatihah, makmum baru baca kesempatan baca. Maka setelah amin dia jangan langsung masuk surat selanjutnya. Jadi dia biarkan makmum membaca surat Al-Fatihah. Maka jeda antara amin dan surat itu lebih panjang dibanding jeda-jeda yang lain. Jadi imam waladhdallin amin diam kira-kira 4-5 detik, 1 2 3 4 baru mulai bismillahirrahmanirrahim. Kenapa diamnya lebih lama dibanding diam yang lain? Untuk memberikan jeda dan waktu
waktu bagi makmum baca surat Al-Fatihah. Karena dalam mazhab Syafi'i, makmum punya kewajiban baca surat Al-Fatihah tanpa terkecuali. Jadi baik dia imam atau makmum wajib baca surat Al-Fatihah. Wasadisuha, dan yang keenam, rukun. Kesunahan diam yang keenam adalah baina surati war ruku, setelah surat dan juga antara surat dan ruku. Katakanlah dia baca kuliah lakum dinukum waliyadin Allahu akbar, itu nggak bagus tuh. Jadi antara selesai surat sama ruku harus ada jedanya. Wa lakum dinukum lakum dinukum kok waladhalin, lakum dinukum waliyadin, itu dua Allah akbar. Jadi itu, nah, enam tempat yang dimana kita disunahkan untuk diam, ini hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Kenapa ini bisa disunnahkan? Karena setiap 6 bacaan ini adalah bacaan yang berbeda-beda. Karena bacaan yang berbeda, maka diberikan pembeda. Bagaimana pembeda? Pembedanya dibatasi. Pembatasan itulah yang kemudian mengakibatkan atau menghasilkan hukum sunnah dipisah. Gimana dipisah? Biar terlihat perbedaannya. Karena kalau seluruhnya dibaca secara bersamaan, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi seakan-akan semuanya satu bacaan. Padahal tidak begitu. Ada bacaan yang sunnah, ada bacaan yang wajib, ada bacaan yang perlu memenuhi kriteria, ada yang dibaca kalaupun keliru tidak ada masalah, maka itu disunnahkan gitu. Jadi ini hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut minggu depan tentang al-arkanul lati talzamu fiha tumaninah, rukun-rukun sholat yang wajib di dalamnya tumaninah. Wallahu taala alam. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kita lanjutkan dengan tanya jawab dan juga diskusi. Saya kembalikan forum ini ke Mas Dimas. Silahkan Mas Dimas untuk kita buka tanya jawab dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya Pak Ustadz. Baru tahu juga kenapa. Oh, ya. Baru tahu tadi. Padahal saya mau tanya Pak Ustadz tadi, kenapa sih harus pakai amin, harus dibaca bareng-bareng gitu. Kalau sudah dikasih penjelasan, Masya Allah. Kayaknya Pak Ustadz itu tahu banget isi hati saya. Nah, sahabat-sahabat kita yang lainnya silakan aja kalau misalnya ada pertanyaan, atau mungkin memang yang kemarin, saya sih kemarin mau bertanya, belum bertanya, silakan kami buka untuk ditanyakan Pak Ustadz, baik sesi sebelumnya tentang siswa atau sesi sekarang atau pembahasan yang baru, silakan. Sempat kita bisa resen nanti akan saya atau mau langsung tanya sendiri Pak Ustadz juga bisa, atau mau langsung chat pribadi ke saya juga boleh. Nanti akan saya bantu bicara. Oke, sambil menunggu Pak Ustadz, ini sebenarnya bukan pertanyaan sih Pak Ustadz, tapi semacam klarifikasi dari Pak Ustadz. Jadi singkat cerita, saya punya satu teman nih Pak Ustadz. Nah, teman saya itu, normalnya Pak Ustadz ini agak sedikit lari, cuman ingin nanti intinya saya akan mengatakan hal ini ke teman saya ya. Jadinya pas saya tanya, udah ikut aja belajar bareng-bareng. Belajar apa Mas? Udah nggak apa-apa, belajar aja. Mau ditanya di luar itu juga boleh kok. Nah, teman saya ini ada merasa, enggak gue malu ketemu yang muslim taat, ketemu Pak Ustadz nih. Gue pernahnya takut dosa gue keungkap, gue takut kayak denger kayak gini tuh kayak merasa dirinya adalah diri yang istilahnya Pak Ustadz ya, diri yang adalah yang paling hina. Sebenarnya sih belum tentu juga, mungkin aja saya yang lebih hina daripada dia Pak Ustadz. Nah, boleh nggak dikasih semacam semangat dorongan Pak Ustadz biar teman saya ataupun mungkin siapapun yang nonton atau menyaksikan ini bisa tergerak hatinya dan
mau istiqomah nih belajar bareng-bareng entah sama pita masa maupun sama Nah, uh, bi'isyi'atal hasanata tampuha. Kalau kalian itu, kata Nabi Muhammad, bertakwalah dimanapun kalian berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan tutupilah atau ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Jadi Nabi Muhammad itu memerintahkan kita untuk niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa keburukan yang sudah diperbuat, gitu. Jadi sudah alhamdulillah menyadari bahwa banyak keburukan yang diperbuat. Tinggal keburukan itu apa ia mau dibawa selanjutnya pas kita mati, kan gitu. Kan nggak bakal selamat begitu kalau seperti itu. Maka kita berusaha untuk supaya keburukan ini ditutup. Bagaimana cara menutupinya? Dengan dibalut perbuatan-perbuatan baik. Jadi dulu nggak pernah belajar, sekarang belajar itu perbuatan baik gitu. Ini sebagai upaya penyelamatan diri agar nanti masuk hari kiamat kita sudah melakukan apa yang diperintah. Kalau dikatakan malu begitu ya, apa namanya, bahwa nanti ketahuan dosa, kita itu semuanya Allah berikan mata yang dengan itu kita bisa melihat, dan mata kita tuh terbatas. Kita tuh tidak bisa melihat apa yang di balik tembok. Kita tidak bisa melihat apa yang ada, bahkan di balik tangan yang kecil itu kita nggak tahu apa yang dikerjakan oleh orang. Jadi jangan pernah menyangka orang lain tuh tahu keburukan kita, gitu. Orang tuh punya keterbatasan, dan kita ini yang namanya Muslim diminta untuk tidak mengumbar keburukan orang lain, gitu. Jadi tidak perlu tak malu, datang saja, bergabung saja, karena orang Muslim yang ikut majelis itu mesti orang baik, dan orang nggak pernah, karena dia tahu. Jadi jangan pernah malu. Justru kemuliaan memastikan, kalau kita yang ikut majelis saja nggak bisa memastikan, apalagi yang nggak ikut majelis, kan lebih lebih parah lagi kan. Jadi maksudnya begitu. Jadi tidak ada Muslim yang kemudian diberi kebebasan oleh Allah untuk tahu keburukan orang, tuh nggak ada, satu pun nggak ada. Hatta sampai pun orang itu levelnya kiai apa gimana, enggak gitu. Apa namanya, kemuliaan kita Allah yang memberikan. Kita dimuliakan karena Allah masih menutupi aib kita, bukan karena kita yang mulia, bukan. Itu jadi jangan pernah apa namanya putus semangat, karena kita dituntut oleh Allah beribadah. Ibadah butuh ilmu, maka itu kita pada kepada Allah dan juga kepada siapapun orang yang kita hadapi. Jadi jangan a priori, dari belum apa-apa udah a priori kan gitu, belum apa-apa, belum kenal, belum apa,
bodoh. Enggak gitu. Karena kita punya keterbatasan. Allah tidak pernah memberikan kemampuan kepada orang untuk bisa melihat apa yang ada di balik Tanya ke saya bisa tergerak hatinya untuk kita sama-sama belajar. Eh, Oke, boleh via chat, nanti akan saya bacakan, raise hand atau mau langsung tanya, langsung ditampilkan wajahnya, langsung tanya ke Ustadz. Boleh, Mau silakan. izin nanya Mas Dimas, boleh nggak Mas? Boleh, silakan. Dengan Mas Hendy, silakan Mas Hendy. Ustadz apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Mumpung sedikit mau nanya yang Apa tuh? rada-rada buat kalangan-kalangan tertentu aja nih. Ustadz, ini kemarin ini lagi bahasan tentang ini Ustadz, hukum-hukum orang yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah. Tolong dijelaskan, ini sinyal saya jelek ya. Mas Dimas jelas nggak sih? Cek, cek, cek. Coba saya di sini. Cek. Suaranya jelas enggak? Nah, bagi orang yang fasik dan zalim inilah orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara zahir, dia tidak melaksanakan hukum-hukum Allah. Akan tetapi hatinya meyakini gitu. Hatinya mengimani hukum Allah adalah hukum yang baik bagi manusia, akan tetapi memang dia tidak punya upaya untuk menegakkan hukum itu. Maka entah dia masuk dalam kategori zalim, zalim itu dia menzalimi dirinya sendiri, atau dia masuk dalam kategori kafir. Ya kafir itu kan fasik. Fasik itu kan adalah orang yang punya iman tapi tidak mengerjakan kewajiban iman. Kewajiban iman menjalankan syariat begitu. Maka tidak mutlak dikatakan kafir, bisa masuk dalam keadaan zalim,
bisa juga masuk dalam keadaan fasik begitu. Tapi kan yang namanya kita itu kan tidak dituntut di luar batas kemampuan. Artinya kewajiban kita menjalankan syariat sebatas kemampuan. Makanya dalam seluruh perintah Allah, fattaqullaha mastata'tum. Selalu ada kalimat begitu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Nabi Muhammad juga bilang wama atakum fakhudhuhu, gimana? Apa yang aku datangkan, ambillah semampu kalian. Jadi menjalankan syariat itu selalu diikat dengan kemampuan. Kemampuan kita ya baru bisa menjalankan syariat sebatas yang kita mampu sebagai warga negara. Kita belum bisa menjalankan syariat, apa itu yang namanya hukum rajam, apa itu yang namanya potong tangan, karena kita tidak sampai pada level mustati untuk itu begitu. Jadi memang kata wa man lam yahkum bima anzalallah itu tidak cuma satu konsekuensi, tidak cuma kafir. Tapi Allah sendiri yang kemudian memberikan status wa man lam yahkum itu ada 3, kafir, fasik, dan zalim. Dan tentu kan tidak adil kalau cuma gara-gara tidak menjalankan hudud kemudian orang dilabel kafir gitu. Padahal hudud itu punya syaratnya, punya syarat dan ada lembaga yang harus berdiri untuk menangani itu. Hudud itu hukuman atas pidana tertentu, begitu. Jadi ini diskusi lama sebenarnya Mas Hendy. Betul Ustadz, makanya karena tadi nggak ada yang nanya terus kita sedikit ya udah siapa tuh bisa lama gitu. Iya, tapi memang itu tadi banyak beberapa pembelajar yang ya karena memang baru gitu ya mendapatkan ayat dan itu baik bagi beliau karena dengan begitu dia kemudian membuka pintu khazanah Islam lebih jauh begitu. Oke. Iya, soalnya kadang-kadang ini ada yang mau nanya tapi saya aja sebentar ya. Kadang-kadang tuh di film-film kan juga menjerumuskan dan menyesatkan ya. Ada adegan lagi duduk berduaan perempuan sama laki-laki digerebek orang sedesa tuh ditarik-tarik, yang salah satunya tuh ditimpukin, dirajam. Yang kayak gitu-gitu tuh kan, sampai akhirnya kemarin tuh sempat ngobrol sama teman-teman kantor atau apa gitu. Enggak, gua itu pokoknya barbar banget, rajam barbar gitu-gitu. Ya mau jelasinnya kan panjang ya Ustadz ya. Akhirnya ya udahlah diem aja gitu. Iya. Nah, orang yang ngomong kayak gitu, apakah masuk ke dalam nawakidul Islam orang yang udah keluar dari iman gitu? Dengan statement seperti itu. Ya, statement seperti itu bisa dikatakan nawakidul iman, pembatal iman, jika memang dia sudah dapat informasi yang paripurna secara daripada hukum syariat. Kebanyakan kita itu berbicara dan omongannya keluar dari iman, tapi mereka tidak tahu bahwa keomongan itu keluar dari iman. Kan beban syariat itu kan tidak dibebankan kepada orang yang nggak tahu. Maka setidaknya kita bisa katakan munafik, kalaupun tidak kafir. Karena syarat pembatal iman, orang itu mesti tahu bahwa ini pembatal iman. Mengatakan syariat ini buruk, itu pembatal iman bagi orang yang mengerti gitu. Tapi orang yang tidak mengerti kan tidak mungkin. Itu kan kehakiman Allah, kebijaksanaan Allah bahwa kita itu tidak dibebankan dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Hatta kalaupun kita minum khamr di atas meja kita, yang kita nggak tahu bahwa di meja itu khamr gitu. Kita tahunya itu air putih kemudian kita minum, itu kan nggak bisa dikatakan haram. Karena mengerjakannya tanpa ketidaktahuan, begitu. Artinya kalaupun dikatakan berdosa ya iya, tapi dosanya itu bukan karena omongannya, tapi dosanya itu karena ketidaktahuan tentang aspek keimanan itu. Dia abai terhadap kewajiban iman, bahwa orang tuh yang pertama awal wajibin, kewajiban pertama bagi orang muslim itu kan belajar akidah kan. Belajar akidah, belajar tentang aspek-aspek keimanan begitu. Memang kalau kaitannya hukum jinaiyah, pidana dalam syariat, itu perlu digarisbawahi bahwa semua praktek yang terjadi di zaman Nabi itu tidak dilakukan oleh sahabat. Artinya sahabat tidak melakukannya secara mandiri. Semua dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad dianggap sebagai hakim.
lembaga yang layak untuk, dan hadis-hadisnya kan juga begitu. Bahasanya umirtu, saya diperintah, saya Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersyahadat. Berarti kewajiban itu bukan pada perorangan, tapi kepada pribadi Nabi yang ketika itu adalah pemimpin, begitu. Maka orang tidak bisa secara mandiri kemudian ada orang zina dirajam, nggak boleh. Itu jatuhnya kriminal, kan begitu. Jatuhnya pidana itu. Jadi pemahamannya memang banyak variabel yang harus dipahami soal itu gitu. Tapi semangat belajar, mengetahui dan mempertanyakan itu bagi anak sekarang tuh bagus gitu. Sudah cukup bagus. Dan mudah-mudahan ketemunya sama guru ustadz yang bisa menjelaskan itu dengan baik begitu. Mudah-mudahan. Syukron Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Lanjut ke pertanyaannya Mas itu Cak Ayu tuh Mas Dimas. Yes. Pak Ustadz, ada pertanyaan dari rekan saya dari Sukabumi nih Pak Ustadz. Pak Ustadz pengen nanya tapi agak sensitif. Apa itu? Kenapa? Enggak, karena Pak Ustadz ini nggak minjem uang nih Pak Ustadz. Kenapa mereka para jemaah salaf nggak mau belajar cuma sama guru yang bermanhaj salaf aja? Jadi seolah mengkotak-kotakan Islam itu sendiri. Kebanyakan mereka yang berhijrah malah menganggap remeh kajian di luar manhaj mereka. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz? Salaf itu maksudnya teman-teman salaf ya, teman yang menjuluki atau menisbatkan kelompoknya dengan salafi. Kalau orang belajar hanya kepada satu guru saja, itu bagi orang itu kebaikan, itu bukan keburukan, itu kebaikan. Karena memang agama butuh jalur yang baik. Dia anggap bahwa orang yang diminta keterangan dalam beragamanya itu jalan yang baik, maka itulah jalan dia. Tidak beralih ke siapapun, nggak ada masalah. Jadi orang kalau belajar cuma satu guru atau cuma satu majelis saja nggak ada masalah. Memang itu jalan kebaikan bagi dia. Yang jadi salah itu kemudian menyalahkan ustadz lain atau majelis lain dan menisbatkan kebenaran pada majelisnya saja. Itu yang kemudian muncul istilahnya cabang-cabang keburukan. Akhirnya dari penetapan seperti itu bahwa setiap majelis, setiap ustadz yang berbeda dengan ustadznya atau majelisnya berarti keliru. Nah, itu yang kagak boleh. Belajar kepada satu guru bagus, tapi menganggap ini adalah patokan kebenaran, yang lainnya salah, itu yang buruk gitu. Jadi semangat belajarnya ini harus didukung, tapi pemikirannya bahwa di luar ini adalah kekeliruan. Nah, ini yang perlu diperdalam gitu. Saya juga nggak mengerti ya kenapa kok bisa seperti itu, apa yang kemudian memotivasi beberapa teman. Walaupun tidak semuanya, saya tahu ada beberapa orang seperti itu, tapi tidak semuanya begitu. Nah, saya juga tidak mengerti apa motivasi kemudian untuk mengeksklusifkan bahwa kebenaran itu hanya pada satu pihak gitu. Padahal jangankan materi sendiri, sumbernya saja, Al-Qur'annya dan juga hadisnya kan juga memberi peluang untuk berbeda. Kan ya Mas Dimas nggak usah buka Al-Quran ayat yang jauh-jauh, cukup buka ayat pertama aja. Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Itu kan dari situ sudah ada peluang untuk berbeda. Yang memberi peluang berbeda bukan saya, bukan ustadz, bukan ulama, tapi Al-Quran. Itu yang kemudian disebut oleh ulama dengan istilah dhonni. Perkara dhonni, perkara yang memang syariatnya memberi peluang untuk berbeda. Karena ini diberi peluang berbeda, maka berbeda menjadi boleh.
Karena berbeda menjadi boleh, menyalahkan pandangan lain itu yang tidak boleh. Begitu. Kewajiban sholatnya nggak ada orang berbeda, semua sepakat. Tapi apakah bismillah bagian dari Al-Fatihah? Lalu apakah ketika kita katakan bismillah bagian dari Al-Fatihah, bacanya dikeraskan atau tidak? Itu kan peluang berbedanya sangat sangat tinggi. Maka kalau menafikan perbedaan itu berarti dia menafikan hampir 70% hukum syariat. Hukum syariat kebanyakan 70%-nya dhonni, istihadi. Yang 30% itu kan akidah yang memang tidak boleh berbeda, dikit sekali. Jadi kalau kita menganggap nggak boleh ada yang beda sama guru gua begitu, wah berarti dia menafikan syariat itu sendiri. Jadi kira-kira seperti itu. Dan saya dari dulu, alhamdulillah, orang yang ngaji sama saya nggak pernah bilang jangan ngaji sama yang lain gitu, nggak pernah. Mau ngaji sama siapa aja silahkan gitu. Memang kebetulannya kalau malam ini saya, ya saya gitu. Oke. Mic-nya Mas Dimas. Udah nih. Pak Ustadz, menanggapi hal yang itu saya tanya satu aja Pak Ustadz. Jadi sebenarnya yang paling baik menanggapi ini Pak, gimana sih Pak Ustadz? Kita ada, misalnya saya berguru sama Pak Ustadz nih, jika pertanyaan, tapi saya dengar misalnya dari yang lain, misalnya ada ini gitu, atau hampir ke deh, itu yang lebih baik itu gimana menanggapi hal yang ini Pak Ustadz? Menanggapi dengan cara yang baik adalah tidak menanggapi. Jadi tidak perlu ditanggapi. Tapi apakah lebih gimana? Apa kita stick aja Pak Ustadz ya Maksudnya misalnya saya sebagai guru nih Pak Ustadz. Jadi apa saya harus dengerin misalnya yang di Pak Ustadz bilang A, saya ikutin A terus, atau karena mungkin lebih enakan yang B, saya ikutin ini yang B deh, tapi yang hal yang lain saya ikutin yang A gitu Pak Ustadz. Jadi enggak istilah enggak lompat ini Pak Ustadz. Sebenarnya gimana Pak Ustadz? Ini kan kalau soal mengikuti pendapat dalam beribadah, yang penting tuh ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu maksudnya kita tahu kemana harus merujuk, gitu. Dan rujukannya adalah rujukan yang dibenarkan, dalam arti memang diakui. Ketika orang belajar sesuatu kemudian dia ditanya, emang begitu sholatnya? Iya. Kenapa sholatnya begitu? Karena kemarin ikut pengajian di rumah Ustadz Fulan, jadi Anda ngikutin Ustadz Fulan. Ada tanggung jawabnya. Tapi kalau kemudian dia memilih pendapat yang dia tidak bisa bertanggung jawab atas itu, kok begitu sih sholatnya? Ya begitu aja. Emang kenapa? Ya kamu dapat pendapat dari mana kayak gitu? Kemarin baca di WhatsApp, gitu, di broadcast WhatsApp. Nah, broadcast WhatsApp itu kan nggak ada emaknya, nggak ada bapaknya, gurunya siapa, belajar di mana, kan kita nggak tahu itu. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pada intinya selama ibadah kita punya tanggung jawab, aman-aman aja, nggak ada masalah. Begitu. Jadi mau ikut majelis itu ya silahkan, majelis ini ya boleh, nggak ada masalah. Begitu. Oke. Pak Ustadz. Mantap nih. Pak Ustadz, pertanyaan lagi Pak Ustadz nih. Assalamualaikum. Ustadz, apa namanya, tapi di luar materi kajian. Beberapa waktu lalu ada teman yang menyatakan kurang lebih begini. Aku merasa nggak layak berdoa sama Allah kan, dengan dosa sebanyak ini. Dan masih terus terjerumus di kesalahan yang sama sampai sekarang. Sekarang, lebih titik pasrah aja. Tidak berdoa lagi. Nah, baiknya dijawab seperti apa ya Pak Ustadz? Kalau memang merasa tidak layak berdoa dengan banyaknya dosa, maka berusaha untuk meminta ampun dari dosa. Itu ditanggapinya seperti itu. Kalau memang merasa tidak layak berdoa, ya udah nggak usah doa, nggak apa-apa. Tapi usaha biar dosanya diampuni. Gimana biar dosa diampuni? Memperbanyak istighfar.
memperbanyak istighfar dan juga ibadah-ibadah yang lain termasuk zikir gitu. Jadi memang apa namanya mereka itu makin pintar kadang-kadang makin banyak jawabannya begitu. Jadi kalau emang merasa nggak layak berdoa, ya udah nggak apa-apa. Yang penting udah usaha, yang penting punya usaha buat minta dosa diampuni. Kan katanya banyak dosa. Usaha dong dosanya biar diampuni. Gimana? Istighfar. Ini udahnya doa kagak, istighfar kagak. Iya terus nanti kalau nggak ditolong katanya Allah zalim, nggak nolong hambanya. Udah didatengin guru namanya Fulan bin Fulan. Walaupun itu statusnya teman, itu pertolongan Allah buat dia itu. Kata temennya, jangan ya kalau emang nggak mau doa nggak apa-apa. Ya cuman usaha biar dosa diampuni. Ntar kan doa diampun, dosa diampunin, jadi boleh kan, jadi layak kan berdoa. Kata ente kan harus yang kagak ada dosanya. Kan begitu. Jadi memang apa ya? Saya nggak tahu apa yang membuat bingung gitu ya. Apa motivasi seseorang merasa tidak layak berdoa? Apakah dia merasa mampu untuk menangani masalahnya sendiri? Kan enggak begitu. Karena berdoa itu kan bukan urusan banyak dosa apa banyak pahala, kan gitu. Kan ya, bukan juga urusan apa namanya banyak ibadah atau enggak ibadah. Allah membuka, kata Nabi Muhammad, Allah membuka tangannya. Maksudnya Allah melebarkan rahmatnya di malam hari bagi pendosa siang hari. Dan Allah melebarkan rahmatnya di siang hari bagi pendosa malam hari. Jadi kita itu kan berdosa di malam siang. Dan rahmat Allah siang malam ada gitu. Jadi nggak perlu merasa nggak layak. Begitu. Emang kita kalau nggak minta tolong sama Allah, minta tolong sama siapa? Kan gitu. Gitu. Jadi kalau memang orangnya nggak mau doa gitu. Kalau nggak doa nggak apa-apa dah. Tapi usaha supaya biar doa dosa diampuni gimana? Banyak-banyak istighfar, minta ampun, kewajiban dijalanin, sholat 5 waktu, keharaman ditinggalin, nutup aurat dan seterusnya. Begitu. Oke? Aduh, Masya Allah, Pak Ustadz. Pak Ustadz ini kayaknya hari ini tema kita jadi self improvement nih Pak Ustadz ya. Masya Allah. Jadinya ngademin wanita hari ini benar-benar ngademin banget. Teman-teman, teman kita yang lain silakan. Saya buka pertanyaan terakhir karena udah waktu udah bukan jam 9. Silakan. Kalau misalnya ada langsung aja via chat boleh atau langsung kayak dengan Mas Hendy tadi langsung bertatap muka via online, silakan. Akan buka sesi terakhir, silakan. Tunggu. Oke, kalau misalnya nggak ada, ini ya Pak Ustadz. Sebenarnya mungkin ini pernah ditanya ke Pak Ustadz ya di sesi sebelumnya. Nah, cuman kemarin karena agar penyampainya lebih mudah nih Pak Ustadz nih, jadi saya pengen ngasih karena saya lupa ini waktu sesi pas kapan Pak Ustadz. Jadi teman saya yang nanya kemarin Pak Ustadz. Ada dua hal. Yang pertama, mungkin Pak Ustadz udah jawab, cuman boleh di sharing lagi. Jadi kalau misalnya pas rokaat ketiga, dia bingung nih, ini rokaat kedua apa rokaat ketiga ya? Iya. Ini apakah dia ambil kalau misal dia ambil hasilnya 4 mungkin pas, tapi kalau misal hasilnya jadi 5 kebanyakan gimana ataupun kekurangan. Terus yang kedua Pak Ustadz, alhamdulillah nih karena belajar Sapinatu jadi ada beberapa adjustment penyesuaian sama teman saya nih. Nah, penyesuaian itu kayak misalnya tangan kemarin, kaki. Nah, permasalahan sampai sekarang nih Pak Ustadz, permasalahan sampai sekarang rekan saya ini masih belum terbiasa nih Pak Ustadz, khususnya kayak sikap kaki, sikap tangan. Nah, sebenarnya pada saat misalnya sudah melakukan tangan nih Pak Ustadz, salah
baru ingat pas udah pendekatan seperti ini harus diulang lagi kah atau gimana? Atau misal kaki Pak Ustadz udah kakinya harusnya ditekuk, ternyata pas di tengah baru sadar nih tekukan kaki salah, ini harus dibenerin apa enggak Pak Ustadz? Apa dilanjut terus aja sampai selesai? Karena Ya, takutnya hal yang dipikir itu kayak apakah ini bisikan setan, jadi nggak ya, fokus sama sholatnya gitu Pak Ustadz. Apa Ustadz agak belibet soalnya udah 2 minggu lalu soalnya ya. hanya. Silakan Pak Ustadz. Jadi yang pertama soal rakaat. Jadi kalau kita memang ragu berapa rakaat kita, maka ambil yang paling sedikit. Jadi kita ragu apakah ini rakaat 3 atau rakaat 4, oh berarti itu rakaat 3 begitu. Kalau ternyata itu rakaat, ternyata kita tambah rakaat menjadi 5, nggak ada masalah. Karena 5 itu lahir dari keraguan-raguan. Dan keraguan-raguan itu kan membolehkan kita, bukan membolehkan, justru mengharuskan kita untuk menambah sebagai penghilang keraguan-raguan tersebut. Nanti di akhir sholat dianjurkan sujud sahwi. Sebelum assalamualaikum sujud sahwi. Sujud sahwinya 2 kali sujud. Gitu. Jadi kata Nabi Muhammad, fa in kana khamsan, kalau sholatnya 5 rakaat, syafa'na bis sujud. Kita genapkan jadi 4 karena sujud sahwinya. Wa in kana rub'a wa in kana arba'an, tapi kalau sholatnya benar 4 rakaat, targiman lisyayatin, maka sujudnya itu sebagai penghinaan terhadap setan. Kan setan itu kan yang membuat kita ragu, ganggu kita jadi ragu. Kalau kita ikutin keraguan-raguan terus, setan senang. Maka kita hilangkan keraguan-raguan, ambil rakaat paling sedikit, lalu di akhir sholat kita sujud. Sujud itu jadi penghinaan. Bahwa walaupun diganggu, kita tetap berserah kepada Allah dengan sujud ini. Gitu. Jadi kalau ragu jumlah rakaat, ambil yang paling sedikit. Nah, kalau di tengah-tengah sholat, kemudian tiba-tiba ragu dengan gerakan, lama bukan gerakan rukun, itu nggak ada masalah. Jadi ngangkat tangan bukan gerakan rukun, nekuk kaki juga bukan gerakan rukun. Kan gerakan rukunnya duduk, sujud, ruku, berdiri. Selama yang diragukan bukan gerakan rukun, tidak ada masalah. Terusin sholatnya. Karena seperti ngangkat tangan bukan gerakan rukun, artinya ngangkat tangan tidak ngangkat tangan, sholatnya tetap sah. Kaki ditekuknya bagaimana, itu juga bukan rukun, itu sunnah sholat. Artinya jangan kemudian kita disibukkan dengan perkara-perkara yang bukan esensial daripada sholat tersebut. Maka untuk tahu mana gerakan yang esensial, yang ini menjadi standar sah, mana tidak standar sah, ya perlu belajar itu tentang rukun sholat. Maka itu baiknya tuh. Jadi salah satu kebaikan mempelajari rukun sholat tuh biar kita nggak ragu. Ini sholat benar apa enggak? Itu kan dia ragu. Karena kenapa ragu? Karena nggak tahu. Tapi kalau seandainya dia ngerti, nah nggak apa-apa, nggak ngangkat tangan. Ngangkat tangan kan bukan rukun. Kan begitu. Nekuknya kurang mantap, nggak apa-apa, ini bukan rukun. Gitu. Jadi membuat ibadahnya menjadi nyaman. Gitu. Oke? Sahabat-sahabat Titya, pertanyaan terakhir sudah diutarakan dan waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat. Nah, akhirnya waktu juga sudah yang mengharuskan kita untuk sementara berhenti sampai minggu ini. Tapi jangan lupa minggu depan hadir juga dalam kajian kita yang dengan tema yang baru, melanjuti yang hari ini. Dan terakhir, sebelum kita menutup hari ini, sesi hari ini, saya persilakan Pak Ustadz untuk menutup dengan dibantu dengan doa Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Ya, kita berdoa baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang sakit diberi kesembuhan oleh Allah, yang sedang dalam kekurangan diberikan kecukupan, yang sedang dalam kesusahan diberikan jalan keluar, yang mungkin masih belum belajar diberikan waktu dan keluangan untuk bisa ikut mengaji bersama kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Mas Dimas dan juga teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Sahabat ya semuanya, terima kasih sudah melakukan waktu untuk ikutan sesi belajar hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan juga tetap stay ikutan, sehat-sehat semua dan selalu update tentang